Ya, striker timnas Indonesia Jens Schreven menggila di partai ketiga melawan Timor Leste babak fase grup A Piala AFF U19 2024 pada Selasa 23 Juli 2024. Melawan Timor Leste di Stadion Gelora Bung Tomo atau GBT Surabaya, Jawa Timur, Jens Schreven mencetak brace alias 2 gol untuk timnas Indonesia U19. Ya, Jens Schreven, striker naturalisasi baru di timnas U19 Indonesia, sukses unjuk gigi di Piala AFF U19. Ketajamannya ia tunjukkan di laga pamungkas grup A untuk Piala AFF U19 pada Selasa 23 Juli. Di babak pertama Indonesia U19 versus Timor Leste, pemain naturalisasi tersebut telah mengemas sebanyak 2 gol. 2 gol pada babak pertama tersebut menambah koleksi gol Jens Schreven menjadi 3 di sepanjang turnamen ini. Sebelumnya, 1 gol disumbangkan Jens Schreven saat menghadapi Filipina pada laga pembuka Piala AFF U19. Menariknya, Jens Schreven juga cerdik dalam membagi bola kepada rekannya. Hal itu dia buktikan dengan 2 assist yang ia catat di laga versus Timor Leste. Tak heran, profil striker asal FC Dordrecht U21 ini banyak dicari oleh netizen. Jens Schreven menunjukkan kemampuan yang menjanjikan untuk menjadi andalan di lini depan timnas Indonesia. Ia berhasil beradaptasi dengan cepat dengan gaya permainan Indonesia. Jens Schreven dikenal juga punya kemampuan penyelesaian akhir yang baik. Dia seringkali memanfaatkan peluang dengan efektif, terutama dalam situasi bola mati. 2 gol ke gawang Timor Leste membuktikan ia mampu menjadi striker dengan gaya permainan one shot, one goal. Dengan tinggi badan 189 cm, Jens Schreven punya keunggulan dalam duel udara. Dan ini sangat berguna dalam situasi set piece seperti tendangan sudut dan juga tendangan bebas. Keganasan Jens Schreven ke gawang Timor Leste pada malam ini membuat publik sepak bola Indonesia riuh di jagat sosial media. Sosok Jens Schreven dianggap menjadi striker potensial untuk timnas Indonesia di masa depan. Masih berusia 18 tahun, Schreven menunjukkan performa impresif dengan mencetak 6 gol dari 16 pertandingan di musim ini bersama klubnya FC Dordrecht U21. Dalam wawancaranya di kanal YouTube Yusa Nugraha, Jens Schreven menceritakan neneknya dulu tinggal di Yogyakarta sebelum akhirnya pindah ke Belanda di masa sulit. Bahrain dan China seakan tidak terima saat pelatih Arab Saudi Roberto Mancini menyebut laga melawan timnas Indonesia mendatang akan jauh lebih penting dari mereka. Perkembangan pesat timnas Indonesia saat ini memang cukup menjadi sorotan dunia. Bahkan banyak pihak yang sudah mengklaim jika level timnas Indonesia kini bukan lagi Asia Tenggara, melainkan Asia. Hal tersebut merupakan sesuatu yang masuk akal mengingat beberapa prestasi yang sudah diraih timnas Indonesia belakangan ini. Yang paling menarik perhatian adalah timnas Indonesia yang berhasil lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jadi sudah pasti kemajuan timnas Indonesia yang terjadi dalam kurun waktu lebih setahun terakhir membuat citra Indonesia seketika terangkat di dunia internasional. Bahkan pelatih sekelas Roberto Mancini secara tersirat mengungkapkan jika pertandingan melawan timnas Indonesia dinilai akan jauh lebih penting dibandingkan saat melawan Bahrain ataupun China. Ya, sesuatu yang pada akhirnya membuat kedua negara menjadi merasa cukup kesal. Kok bisa? Ya, bulan Juli sudah memasuki fase akhir dan ibarat tinggal sebentar lagi ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan dimulai. Menjelang babak ketiga, publik tanah air benar-benar masih dibuat was-was dengan persiapan skuad Garuda. Khususnya apakah para pemain baru yang dijanjikan PSSI akan segera datang tepat waktu atau tidak. Sebab bagaimanapun laga-laga awal timnas Indonesia di ronde ketiga bisa dibilang sangatlah berat. Terutama di partai perdana ketika skuad Garuda harus main ke markas Arab Saudi. Jelas apapun itu dengan status Arab Saudi sebagai tim langganan Piala Dunia. Ditambah sekarang dilatih oleh Roberto Mancini memang secara realistis bisa meraih 1 poin saja sudah luar biasa. Karena setelah itu Indonesia akan melakoni 2 laga kandang melawan tim Australia serta Bahrain. Baru setelah itu akan tandang lagi ke China dan 2 laga terakhir di ronde ketiga tahun 2024 adalah menjamu Jepang serta Arab Saudi. Jika dilihat dari sisi peluang maka jelas laga kandang adalah peluang yang paling besar bagi Indonesia bisa meraih poin yang maksimal termasuk ketika melawan Australia. Terlepas dari itu semua, baru-baru ini Roberto Mancini mengungkapkan secara tersirat jika laga melawan Indonesia adalah laga yang dirasa bisa menjadi kunci. Bahkan menurutnya pertandingan melawan skuad Garuda dianggap jauh lebih penting daripada laga melawan Bahrain ataupun China.
Selain ya, tentu saja laga melawan Indonesia adalah laga perdana. Pengamatan Mancini soal kekuatan timnas Indonesia juga menjadi alasan lainnya. Baginya Indonesia punya potensi besar serta dinilai punya para pemain muda yang menjanjikan. Saya melihat potensi besar dalam sepak bola Indonesia. Para pemain muda mereka punya bakat alami yang bisa dikembangkan lebih jauh, kata Mancini. Tentu saja Mancini sendiri bukan tanpa alasan mengatakan hal tersebut. Meskipun media-media di Italia seperti Gazzetta menyebutkan Indonesia hanya tim pelengkap di grup C, tapi bagi Mancini hal itu tidaklah benar. Mantan pelatih Manchester City itu mengaku sampai sekarang ini terus memantau perkembangan sepak bola Indonesia karena di matanya Indonesia bukan tim yang bisa dianggap sepele begitu saja. Salah satu poin yang jadi perhatian khusus adalah materi pemain yang terus berubah. Selain soal materi pemain, Mancini juga melihat siapa sosok di balik itu. Semua yang tak lain adalah Erick Thohir. Selama di Inter Milan, Mancini tentu sangat mengenal Erick sebagai sosok yang berdedikasi tinggi dan memiliki ambisi besar. Maka dari itulah ketika Erick Thohir menjadi ketua umum PSSI, Mancini percaya sepak bola Indonesia berada di tangan yang tepat. Di sisi lain, mendengar apa yang diutarakan Mancini membuat publik Bahrain dan China seolah merasa disepelekan. Banyak yang heran bagaimana bisa tim yang ranking FIFA-nya bahkan ada di urutan terbawah ini bisa menjadi tim yang segitunya dianggap jadi ancaman. Akan tetapi menurut mantan pelatih Bahrain U23 Samir Chamam, timnas Bahrain saat ini wajib memasukkan Indonesia ke dalam list hitam sebagai tim yang berpotensi mengejutkan. Hal ini tentu saja berkaitan dengan materi pemain timnas Indonesia yang sekarang ini mayoritas mentas di level sepak bola Eropa. Itulah kenapa Samir menegaskan jika timnas Bahrain juga harus mempersiapkan tim sebaik mungkin karena grup C di ronde ketiga ini memang dianggap sebagai grup dengan level paling sulit. Di tahap ini semua pertandingan akan berlangsung pada level tertinggi dan kita juga harus mendapatkan performa terbaik. Dari semua tim yang ada, kita memang tidak mengetahui permainan Indonesia dan kita juga tidak tahu siapa pemain yang akan dipantau karena semuanya sudah berubah. Akan tetapi ya kita tidak akan hanya memantau satu pemain saja karena ini merupakan permainan tim, kata Samir. Lebih lanjut media China yang bernama 163.com diketahui juga merasa kecewa karena merasa jadi tim yang diabaikan. Bagi China, ini bisa dianggap sebagai sebuah penghinaan karena tim Garuda lebih dijagokan ketimbang mereka. Padahal secara peringkat FIFA, China tentu merasa masih lebih baik ketimbang Indonesia.